RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Sipri. Selamat pagi. Iya, salam sehat Bapak. Salam sehat buat teman-teman di RRI ND dan pemirsa sewilayah Kabupaten ND. Baik, Bapak terkait dengan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca, ya, selain faktor karena pandemi yang berkepanjangan, apakah ada faktor lain nih Bapak? Dalam kondisi 1-2 minggu terakhir ini, memang kami berupaya untuk menumbuh kembangkan minat baca lewat kunjungan ke sekolah-sekolah melalui mobil puskesmas keliling, dan kami punya motor juga, motor pintar untuk turun ke sekolah-sekolah. Kiat ini akibat dari mitra kami dengan DPRD, beberapa anggota DPRD yang mungkin dia menyumbangkan pokirnya untuk kepentingan kunjungan dalam rangka meningkatkan minat baca ini. Adapun yang lain yang sudah diupayakan sebelumnya di tahun 2021, yaitu kami mencoba untuk turun ke desa dalam rangka membentuk membuka atau membentuk perpustakaan di desa. Di desa, pelayanan perpustakaan di desa dengan membentuk ini berupaya untuk meningkatkan semacam minat baca. Itu yang pertama. Yang kedua, mendukung program pemerintah di tingkat pariwisata, di mana kami menyajikan literasi yang berhubungan dengan resep-resep masakan, sehingga rumah makan di desa itu bisa hidup secara ekonomi. Terus yang kedua, untuk pertanian, perkebunan, peternakan, nanti dalam bentuk buku atau literasi itu menjadi dukungan kami terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan lainnya. Baik, Bapak, ini tadi upaya yang dilakukan oleh dinas terkait. Nah, boleh tahu Bapak kunjungan dari siswa-siswi, datanya sejauh ini berapa banyak yang sudah melakukan kunjungan di perpustakaan daerah Kabupaten ND? Untuk tahun 2021, sebelum gedung kantor kami itu direhab, itu kurang lebih 3 bulan yang lalu itu, memang sangat menurun, mengingat ketersediaan tempat dan lokasi kami. Sehingga upaya kami tadi untuk kami turun. Tapi tidak menutup kemungkinan dari bulan Januari 2021, walaupun dalam kondisi pandemi, memang tidak terlalu signifikan. Jadi di antara beberapa klasifikasi pengunjung itu, yang pertama dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi rata-rata yang lebih banyak mengunjung ke tempat ini, perpustakaan, pelayanan kami di kantor itu dari mahasiswa. Itu kurang lebih, kalau mahasiswa itu rata-rata dalam sebulan itu bisa dengan 50-an orang. Kalau untuk SD, SMP di bawah 30-an. Nah, bagaimana dengan fasilitas yang ada di perpustakaan, Pak? Kalau fasilitas kami ini memang sangat terbatas untuk sekarang ini, karena di gedung itu lagi renovasi, lagi rehabilitasi. Tapi sebelumnya memang fasilitas itu sudah memadai. Namun dalam hasil evaluasi kami 2-3 hari kemarin, memang kami mesti melakukan satu gebrakan baru, yaitu kita mesti membuat pengadaan buku untuk beberapa sektor, misalnya dari sisi pertanian, untuk kebutuhan desa tadi, perkebunan, perikanan, kelautan, terus sektor-sektor lain yang sangat menunjang untuk kepentingan masyarakat. Terus yang di dunia pendidikan itu buku-buku mata pelajaran, sehingga ke depan itu upaya minat baca ini makin meningkat. Itu yang mungkin kami akan buat gebrakan di tahun 2022. Dan ini kami sudah bermitra dengan DPR, ada yang sangat antusias dengan ini dan sudah menawarkan untuk 2022 itu mereka bantu dengan pokir mereka untuk bisa kami lebih banyak berkunjung ke sekolah, sehingga meningkatkan minat baca ini. Kami lebih berkunjung ke sekolah dalam kota maupun luar kota. Baik, tadi Bapak juga sebutkan dan jelaskan ya terkait dengan mobil keliling dan juga motor keliling. Apakah ini sudah dilakukan ataukah di tahun 2022 dulu sebagai inovasi terbaru, Pak?
2021 ini rencana kami mulai dari awal Oktober ini sampai dengan pertengahan Desember, sampai dengan sekolah itu libur. Itu kami berupaya untuk kunjung yang khusus untuk dalam kota. Kalau ada permintaan di luar kota juga kami siap untuk berkunjung. Oke, jadi tidak Karena itu kami sudah bermitra dengan DPR dalam rangka memenuhi peningkatan pelayanan khususnya untuk minat baca ini. Oke, dari kendaraan yang digunakan ya, baik mobil dan juga motor keliling, ini apa sebenarnya yang disiapkan dalam mobil tersebut selain buku-buku? Apakah juga ada tempat membacanya atau seperti apa nih Pak? Jadi kita mungkin seperti kita kunjung itu sepertinya outbound, artinya kita berkunjung di halaman sekolah, di bawah pohon, mereka pinjam. Mereka tidak diperbolehkan untuk meminjam, dan mereka hanya diperbolehkan untuk pinjam baca dengan durasi waktu selama 3 jam. Untuk satu sekolah itu kita kasih waktu selama 3 jam durasi. Baik, untuk teknisnya Bapak dari sekolah-sekolah yang akan dikunjungi oleh dinas terkait ya, untuk bisa memberikan literasi kepada anak didik, siswa-siswi, ini apakah sudah di-list seperti itu? Atau jangka waktu kunjungan ini dalam seminggu berapa kali seperti itu, bagaimana nih Pak secara teknisnya? Memang kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, dinas P dan K. Itu yang pertama itu memang kami punya dana yang kami dapat bantuan dari tingkat provinsi, yaitu literasi kami mengenai perpustakaan elektronik. Perpustakaan elektronik ini yang disebut dengan pondok baca yang nanti akan diinstal ke Android. Ya, kalau sudah diinstal ke Android itu sementara kami lagi buat ruangannya. Nanti kalau sudah install ke Android jadi bisa dibaca di YouTube untuk buku-buku elektronik ini. Jadi mahasiswa maupun siswa SD, SMP, SMA dan mahasiswa sudah bisa baca melalui Android. Nah, ini upaya kami dalam rangka peningkatan minat baca. Oke, baik. Bapak bisa diinformasikan kepada pendengar ya, mungkin dari luar kota juga ingin sekali kunjungan dari dinas terkait untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Ende dan sekitarnya. Ini apa yang perlu dipersiapkan oleh sekolah-sekolah selain siswanya atau seperti apa nih Pak? Memang kami harus membuat surat dan surat itu sebelum saya ditugaskan di sana itu surat itu sudah dibuat, sudah ada komunikasi antara sekolah dengan dinas kami, dinas perpustakaan. Tapi ke depan memang kami harus bentuk satu WA group yang mana pihak sekolah juga bisa menyampaikan semacam kebutuhan buku ketika kami berkunjung. Memang di dalam SOP kami di kendaraan itu kami sudah aturkan daftar buku yang terdiri dari yaitu buku pengetahuan umum, buku kejuruan yang berhubungan dengan minat-minat keahlian, dan yang lainnya seperti buku mata pelajaran yang ada pada kami itu yang kami masukkan, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 judul buku yang ada dalam satu kendaraan itu. Kalau di motor itu sekitar ya 50 sampai 60 judul buku. Nah, ini yang kami upayakan untuk melayani masyarakat 3 bulan terakhir, mulai dari awal Oktober ini sampai dengan pertengahan Desember. Itu disesuaikan dengan jadwal sekolah. Kalau memang sekolah libur ya kami juga libur. Artinya kami mengikuti jadwal sekolah seperti itu. Oke, sejauh ini ada kendala yang dihadapi Pak dalam melakukan kunjungan nanti di awal persiapan ya, di awal Oktober dan juga untuk di tahun 2022 nanti Pak? Jadi memang kami punya kendala. Kendala yang pertama itu adalah dengan masa pandemi ini pemerintah itu sementara waktu itu ada keterbatasan dana. Karena dana itu dipakai untuk direfocusing untuk kepentingan pelayanan COVID-19 ini. Tapi kami juga tidak kurang hati, kami berupaya untuk
ketika ada dana sedikit, kami berupaya untuk berkunjung ke sekolah-sekolah karena kesempatan siswa untuk berkunjung ini sangat minim. Karena kita masih dalam level 2 yang notabene bepergian juga terbatas. Karena kondisi itu makanya kami merubah mindset kami untuk kami turun. Karena kami punya mobil keliling, kami turun untuk melayani masyarakat maupun melayani siswa di sekolah-sekolah. Oke. Dan ini juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti itu ya Pak Sipri ya? Ya. Oke, baik. Apa nih yang menjadi harapan Pak Sipri untuk bisa membangkitkan semangat ya siswa-siswi dan juga mahasiswa untuk minat bacanya mulai dibangkitkan kembali seperti itu Pak Sipri? Harapan kami yang pertama untuk masyarakat Kabupaten Ende. Jadi tidak usah sungkan untuk datang ke kantor koperasi, kantor perpustakaan, karena kami selalu siap untuk melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi guru-guru agar melakukan motivasi kepada siswa. Jadi pintar itu adalah rujukannya adalah baca. Kalau tidak membaca berarti orang itu tidak pintar. Karena dia tidak mendapatkan apa-apa kalau dia tidak baca. Hanya mendengar saja kurang. Jadi mesti banyak membaca. Sehingga itu yang kami harapkan kalau guru-guru itu menghimbau kepada siswanya dan ada semangat, ada niat dari siswa itu untuk membaca, tentu pelayanan kami itu berguna dan bermanfaat untuk kepentingan siswa maupun masyarakat tadi. Yang berikut menyangkut dengan pelayanan di tingkat desa. Itu juga kami sangat mengharapkan pemerintah desa untuk bisa mensosialisasikan ini ke masyarakatnya. Jadi kita tidak terlepas dari hanya dinas yang mensosialisasikan, tapi pemerintah desa juga menyampaikan bahwa sekarang ini pemerintah punya kiat khusus melalui dinas perpustakaan untuk memberikan semacam literasi untuk kepentingan kebutuhan masyarakat desa dari sektor pertanian, sektor perikanan laut maupun perikanan darat untuk bisa berbudidaya. Perikanan laut dan perikanan darat, sedang kalau pertanian bisa menanam sayur, karena kami memberikan literasi yang berhubungan dengan kepentingan pertanian dan peternakan tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sipri untuk waktunya bersama Prosat RRI Ende pagi ini. Sama-sama. Oke, semoga apa yang menjadi rencana di tahun 2022 nanti berjalan aman dan lancar serta sukses ya Pak Sipri ya. Terima kasih. Kami juga sangat mengharapkan dukungan dari RRI untuk selalu mengingatkan kami kira-kira kiat-kiat yang kita bahas tadi itu bisa tercapai, tapi dukungannya itu mesti ada kolaborasi yang kami maksudkan adalah ketika kami diwawancarai dan kami menyampaikan niat kami, pihak yang memberikan dana seperti DPR juga itu harus dibuat seperti ini, sehingga mereka tersentak bahwa dari dinas itu sudah merencanakan seperti ini. Kira-kira dari DPR seperti apa tanggapan? Oke, semoga bisa menjawab ya. Ya, bisa di follow up, baik itu dari sisi DPR maupun dari pengambil kebijakan di eksekutif kami. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk kita semua. Semoga apa yang kami harapkan untuk 2021 ini 3 bulan ke depan dan 2022 itu bisa tercapai. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi dan salam sehat dan selamat beraktivitas Pak.